Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dokter Jenius Fang Qiu. Bab 421. Begitu cepat. Semua orang yang hadir, baik di dalam maupun di luar panggung, kagum. Menilai dari jawabannya ketika tuan rumah mewawancarai Fang Qiu barusan, Fang Qiu seharusnya tidak memilih lawannya secara aktif tetapi secara acak. Kenapa dia memilih lawan begitu dia naik ke atas panggung? Bingung, semua orang melihat ke arah yang ditunjuk Fang Qiu. Hasilnya, apa yang mereka lihat membuat wajah semua orang berubah secara dramatis. Karena orang yang ditunjuk Fang Qiu adalah Zheng Chao, yang berhadapan dengannya di depan umum kemarin, memintanya untuk menjawab dan menjelaskan. Sejenak, staf yang hadir, pembawa acara, dan para hakim semua tertawa dengan tidak ramah. Direktur Li Huawen bahkan lebih bersemangat. Di matanya, Fang Qiu adalah seorang jenius dalam membuat topik. Dia menjadi target kemarin, dan dia memukul balik hari ini. Dia memang memiliki pertikaian tertentu. Haha. Mengetahui bahwa Fang Qiu ingin menantangnya, Zheng Chao yang mengenakan hoodie merah memberikan ejekan menghina, bangkit, dan berjalan keluar dari area penjawab sambil melepas topinya untuk mengungkapkan rambutnya yang gelap, potongan gebrakan, dan wajah agak berkulit gelap. Aku tidak tahu siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk menantangku, tapi aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa kamu akan berhenti di sini. Dia berkata. Jangan bicara besar, anak muda. Jawab Fang Qiu dengan senyum acuh tak acuh. Dia terdengar seperti orang tua. Entah bagaimana, kata-katanya membuat semua orang merasa sedikit aneh tetapi ingin tertawa. Zheng Chao mendengus dan datang ke sisi lain dari tahap tantangan. Kemudian mereka saling menatap. Perkenalkan dirimu dulu, tuan rumah memberitahu Zheng Chao. Nama saya Zheng Chao. Saya tidak memiliki latar belakang. Saya ahli dalam chiropraktik. Memindai ruangan, Zheng Chao tersenyum dan berkata, 3 pertanyaan yang saya berikan semuanya tentang chiropraktik. Apakah Anda tahu tentang hal itu, Fang Qiu? Saya agak tahu tentang itu, sedikit, jawab Fang Qiu. Betulkah? Zheng Chao menyeringai dan berkata, kalau begitu kamu jawab pertanyaanku. Tuan rumah, atur pertanyaannya. Setelah mendengarkan kata-katanya, pembawa acara tertegun. Dia adalah tuan rumah panggung dan umumnya bertanggung jawab atas proses tersebut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zheng Chao, yang hanya berdiri di atas panggung, benar-benar mengantarnya. Bagus. Tuan rumah tidak berpikir 2 kali, tetapi menatap tepat ke arah Fang Qiu dan bertanya, apakah Anda siap? Ya. Fang Qiu tersenyum dengan anggukan. Ambil bang soal. Disebut tuan rumah. Segera, rak lain didorong ke atas panggung. Ada 100 kotak transparan kecil di rak ini. Sekilas, Anda bisa melihat dengan jelas bahwa ada beberapa lembar catatan di setiap kotak. Catatan ini adalah pertanyaan yang diberikan oleh 100 orang tadi malam. Tanpa ragu, tuan rumah pergi ke bank soal. Dia membuka kotak dengan nama Zheng Chao di atasnya dan mengeluarkan catatan. Tolong, dengarkan pertanyaan pertama. Tuan rumah memandang Fang Qiu dan membaca, manakah dari manipulasi berikut yang memiliki kekuatan mendorong resusitasi? A. Untuk menjepit nasi radix. B. Untuk menjepit filtrum. C. Untuk mendorong fontanel. D. Untuk mencubit acu poin Siksuan. E. Untuk mencubit acu poin Laolong. Fang Qiu terdiam mendengar pertanyaan itu. Zheng Chao, yang berseberangan dengannya, tersenyum. Pertanyaan ini adalah pilihannya yang disengaja, yang bisa disebut pertanyaan jebakan. Karena ini adalah pertanyaan pilihan ganda, dan 5 jawaban baik-baik saja. Menurut pendapatnya, Fang Qiu harus tahu beberapa dari mereka, tetapi tidak semuanya. Dan secara umum, tidak semua opsi pertanyaan pilihan ganda akan benar, jadi ia mengatur jebakan. Dia yakin bahwa Fang Qiu akan mendapatkan yang salah ini. Ketika tuan rumah selesai membaca pertanyaan, seluruh pertanyaan muncul di layar lebar pada saat yang sama. Para kontestan di atas panggung melihat, dan banyak dari mereka mengerutkan kening. Kedengarannya mudah, tapi agak sulit dijawab. Itu pertanyaan pilihan ganda. Memilih 1 atau lebih kurang akan menghasilkan kesalahan. Tidak mudah melakukannya dengan benar. Itu pertanyaan pertama. Itu sulit. Semua orang agak gugup. Banyak orang tidak bisa menjawab pertanyaan pertama. 240 penonton di luar panggung bahkan lebih terkejut. Mereka tidak pandai dalam kedokteran seperti 100 orang di atas panggung. Melihat pertanyaan semacam ini, mereka semua tercengang, bertanya-tanya bagaimana menjawab pertanyaan ini. Mengapa setiap jawaban tampaknya benar dan salah pada saat yang sama? Untuk sementara, ada banyak diskusi. Semua orang membagikan pengetahuan yang mereka tahu untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar, berpikir dan memilih jawaban untuk pertanyaan ini.
Di meja hakim di atas panggung, dokter yang sangat terampil, Huang Zhengren dan Yang Juanyong, yang duduk di kedua sisi meja, berpaling untuk melihat Li Zhengtang, yang duduk di tengah. Haha. Melihat pertanyaan itu, Li Zhengtang tidak bisa menahan tawa. Keahlian terbaiknya adalah chiropraktik. Secara alami, dia bisa melihat kesulitan dari pertanyaan itu. Dia juga menatap Fang Qiyu dengan penasaran untuk melihat apakah dia bisa menjawab dengan benar. Itu sulit. Jiang Miaoyu menatap Fang Qiyu dengan gugup di area penjawab. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan sama sekali, jadi tentu saja, dia tidak bisa tidak khawatir tentang Fang Qiyu. Fang Qiyu bisa membuat tulang, tetapi dia tahu sedikit tentang chiropraktik. Pertanyaan ini sangat sulit. Bisakah Fang Qiyu menjawabnya? Untuk sesaat, perhatian semua orang tertuju pada Fang Qiyu. Tolong jawab pertanyaannya, kata pembawa acara. Saya memilih. Fang Qiyu melihat pertanyaan itu, tersenyum, dan menjawab, ABCDE. Mendengar kata-katanya, orang-orang di atas panggung dan para penonton terkejut. Dia memilih semua opsi. Di panggung tantangan, Zheng Chou menatap Fang Qiyu dengan heran. Apakah kamu yakin? Dia bertanya dengan tajam. Tidakkah kamu mau berubah? Apakah kamu pikir aku harus melakukannya? Fang Qiyu bertanya balik. Zheng Chou berhenti berbicara. Baik. Tuan rumah mengumumkan, selamat, itu benar. Jawaban yang benar ditampilkan di layar lebar secara bersamaan, dan alasan serta penjelasannya ditandai di bawah setiap opsi sehingga semua orang dapat melihat dengan lirikan. Kerumunan dari panggung berteriak kaget. Dia benar. Zheng Chou memberikan pertanyaan seperti itu. Ini jebakan. Zheng Chou benar-benar tangguh. Sayang sekali dia tidak menunggang Fang Qiyu. Di area penjawab di atas panggung. Saya tidak berharap Fang Qiyu begitu baik. Dia benar-benar menjawab pertanyaan dengan benar. Dia tidak munafik dan tidak kompeten seperti yang saya kira, mengingat reputasinya. Dia mampu. Di kursi hakim. Bagus. Li Zhengtang mengangguk dan tersenyum. Yah, pemuda ini tidak buruk. Dua dokter yang sangat terampil lainnya juga mengangguk setuju. Selain tahap tantangan, tuan rumah membuka nada kedua. Tolong, dengarkan pertanyaan kedua. Setelah melihat, tuan rumah membaca, dalam kompetisi lompat tinggi, saya tidak sengaja keseleo lateral kanan saya saat lepas landas. Setengah hari kemudian, saya pergi ke dokter. Pergelangan kaki saya merah, bengkak, dan sangat sakit, membuat saya sulit berjalan. Ini didiagnosis sebagai keseleo ligamentum talofibular anterior akut malleolus lateral kanan oleh dokter, dan perlu detumescence dan untuk menghilangkan rasa sakit. Bagaimana seharusnya diperlakukan? A. Untuk memijat dengan pusat ibu jari tunggal di area yang sakit. B. Untuk memijat dengan uliran ibu jari tunggal di daerah yang sakit. C. Untuk memijat dengan sisi ibu jari tunggal di sekitar area nyeri. D. Untuk memijat dengan sedikit menggulirkan ibu jari di sekitar area nyeri. E. Untuk memijat dengan ibu jari membungkuk untuk mendorong di sekitar area nyeri. Setelah membaca pertanyaan, tuan rumah memandang Fang Qiyu dan berkata, jawab pertanyaannya, tolong. Zheng Chou memandang Fang Qiyu dengan mencibir. Meskipun kemampuan Fang Qiyu untuk menjawab pertanyaan pertama dengan benar berada di luar harapannya, dia tidak percaya bahwa Fang Qiyu juga tahu operasi praktis chiropraktik. Menurut pendapatnya, Fang Qiyu jelas tidak tahu bagaimana cara memijat. Semua orang di area penjawab mengerutkan kening lagi. Banyak dari mereka agak serius karena kelima jawaban ini sangat membingungkan. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan memilih jawaban yang salah. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa Fang Qiyu tidak dapat menjawab pertanyaan dengan benar, Jiang Miaoyu tersenyum. Dia tahu bahwa keterampilan pengaturan tulang Fang Qiyu sangat baik, dan Zheng Chou benar-benar menggunakan chiropraktik untuk mempermalukan Fang Qiyu. Dia meremehkan Fang Qiyu. Di kursi hakim, Li Zhengtang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Wah! Tuan rumah melirik. Ketika dia melihat Li Zhengtang tertawa, dia tiba-tiba bertanya dengan heran, Tuan. Li, mengapa kamu tertawa dan menggelengkan kepala ketika kamu melihat pertanyaan ini? Haha. Mengambil mikrofon, Li Zhengtang tertawa dan berkata, saya tertawa karena pertanyaan ini sangat sulit bagi orang lain, tetapi bagi Fang Qiyu, tidak sulit sama sekali. Oh. Tuan rumah yang bingung bertanya, mengapa kamu mengatakan itu? Semua orang, Anda melihat saya di kursi roda. Li Zhengtang tersenyum dan menjelaskan, saya mematahkan kaki saya tempo hari. Yang tidak Anda ketahui adalah Fang Qiyu yang menyembuhkan kaki saya. Kata-katanya mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan tuan rumah tertegun. Dia tidak tahu bahwa pertanyaan acaknya akan menghasilkan pesan sebesar itu. Tentu saja, hanya ada satu alasan untuk mengejutkan semua orang. Fang Qiyu sangat luar biasa.
Dia bahkan menyembuhkan seorang dokter yang sangat terampil. Itu tadi menakjubkan. Sutradara di luar panggung sangat bersemangat. Itu adalah poin yang menarik. Fang Qiu telah benar-benar memperlakukan salah satu juri sebelum kompetisi dimulai. Bahkan hakim terkesan dengan keterampilan medis Fang Qiu. Seberapa baik dia? Tentu saja, sutradara tidak khawatir bahwa ada cerita orang dalam. Bagaimanapun, dia adalah Li Huawen. Bisa dibayangkan bahwa begitu acara ini disiarkan, masalah ini tentu akan membangkitkan banyak perhatian dan diskusi di internet. Banyak orang pasti mengatakan bahwa ada cerita di dalam, berspekulasi tentang hubungan Fang Qiu dengan hakim karena dia mengenalnya. Li Huawen bahkan dapat membayangkan bahwa seseorang akan datang dengan bukti gila bahwa Fang Qiu dan Li Zhengtang adalah kerabat jauh. Tapi lalu bagaimana? Menurut Li Huawen, semakin banyak orang yang curiga ada cerita orang dalam, semakin baik untuk pertunjukan itu. Setidaknya itu topik, bukan? Topik tersebut bisa panas dan perhatian. Itu jauh lebih baik daripada daya tarik dalam pertunjukan. Fakta bahwa Fang Qiu menyembuhkan kaki saya adalah bukti kekuatannya dalam menekuk tulang, sehingga relatif mudah bagi Fang Qiu, Li Zhengtang menjelaskan di kursi hakim. Mendengar kata-katanya, semua orang memandang Fang Qiu sekaligus. Mereka semua ingin tahu apakah itu benar-benar mudah bagi Fang Qiu. Pada saat itu, pembawa acara berkata kepada Fang Qiu, "Tolong beritahu saya jawaban Anda." "Jawaban saya adalah C," kata Fang Qiu sambil tersenyum. "Benar," teriak tuan rumah. "Sejauh ini Anda memiliki 2 pertanyaan yang benar. Anda aman untuk saat ini, tetapi lawan pilihan Anda masih memiliki 1 pertanyaan lagi. Apakah Anda akan melanjutkan?" "Silakan," kata Fang Qiu. Zheng Chao, menghadapnya, tampak sangat muram. Yang mengejutkan, Fang Qiu menjawab pertanyaan yang telah disiapkannya dengan sangat hati-hati. Yang paling penting adalah bahwa dia tidak mengharapkan operasi praktis Fang Qiu menjadi sangat baik. Menilai dari kinerja Fang Qiu sejauh ini, pertanyaan ketiga yang dia berikan seharusnya tidak sulit untuk Fang Qiu. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 422. Oke, Fang Qiu memilih untuk pindah ke tantangan berikutnya, teriak tuan rumah dengan suara penuh gairah. Penonton sangat prihatin dengan pertempuran ini, dan dalam teriakan tuan rumah, semua emosi orang-orang dalam sekejap. Semua orang senang, menunggu pertanyaan terakhir, bahkan tidak berkedip. Pertanyaan ketiga. Tuan rumah memandang Fang Qiu dan berkata dengan suara santai, "Ini masalah penilaian." Fang Qiu mengangguk. "Ini pendek." Tuan rumah terus merahasiakannya untuk meningkatkan suasana. Karena tuan rumah belum membaca pertanyaan, penonton di luar panggung segera berteriak. Suasana melambung. "Tolong, dengarkan pertanyaannya." Ketika dia merasa bahwa suasananya telah cukup dinaikkan, nada bicara tuan rumah segera tenggelam. Dia melihat catatan di tangannya dengan tatapan serius dan membaca dengan suara keras. Chiropraktik biasanya memilih metode menggosok untuk membersihkan panas. Benar atau salah? Mendengarkan pertanyaan ini, orang-orang di panggung dan penonton di luar panggung semua tertegun. Ini adalah pertanyaan operasi yang praktis. Orang-orang yang tidak mempraktikkan chiropraktik sendiri tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Bisakah Fang Qiu menjawabnya dengan benar? Pada titik ini, semua mata tertuju pada Fang Qiu. Benar. Fang Qiu tidak ragu dan mengangguk. Jawaban yang benar. Kemudian tuan rumah berbalik ke kursi hakim dan berkata, "Tuan Li, tolong jelaskan pertanyaan ini kepada kami." "Tidak ada yang perlu dijelaskan." Li Zhengtang mengambil mikrofon dan berkata, "Saya hanya akan memberi Anda gambaran singkat tentang pertanyaan itu. Secara umum, orang yang tidak terbiasa dengan chiropraktik, atau tidak memiliki penelitian tentang itu, akan berpikir bahwa gesekan adalah untuk menghilangkan angin dan dingin. Itu adalah sesuatu yang biasa kita kenal, menghasilkan panas melalui gesekan. Tapi itu tidak benar. Gesekan dalam chiropraktik sebenarnya untuk membersihkan panas." Setelah itu, Li Zhengtang meletakkan mikrofon sambil tersenyum. Mendengar penjelasannya, semua hadirin tercerahkan. Banyak kontestan di atas panggung juga tampak terinspirasi. Mereka tercerahkan. "Selamat Fang Qiu, kamu memiliki ketiga pertanyaan dengan benar. Anda aman untuk saat ini," kata pembawa acara. Kemudian dipimpin oleh seseorang, hadirin tiba-tiba mendapat tepuk tangan. Tepuk-tepuk-tepuk. Beberapa saat kemudian, tepuk tangan memudar, dan pembawa acara berkata, "Selanjutnya, giliran Fang Qiu." Zheng Chao mendengus. "Memulai. Saya tidak sabar. Apapun pertanyaannya, saya akan menyelesaikannya." "Betulkah?" Fang Qiu tersenyum main-main dan bertanya, "Bagaimana jika pertanyaan saya tentang Qi?" Mendengar kata-katanya, wajah Zheng Chao berubah. Dia terkejut. Dia tidak tahu apa-apa tentang Qi.
Dia telah berkeliling dunia dan membantu pasien bersama dengan tuannya, tetapi apa yang paling dia pelajari adalah chiropraktik, dan dia belum belajar keterampilan lain, belum lagi Qi. Bahkan tuannya belum tentu memiliki pemahaman penuh tentang Qi, apalagi dia. Dan, yang paling penting, Fang Qiu adalah satu-satunya yang hadir, yang tahu tentang Qi. Jadi, jika pertanyaan Fang Qiu benar-benar tentang Qi, bukankah hasilnya terserah padanya? Meskipun jawaban yang benar telah diajukan tadi malam bersama dengan pertanyaan, mungkin Fang Qiu akan muncul dengan pertanyaan benar atau salah, pertanyaan terbuka, atau membuat pertanyaan tanpa jawaban. Dengan cara itu, Zheng Chao ditakdirkan untuk dihilangkan. Wajahnya tertuju pada pemikiran ini. Dia benar-benar takut pertanyaan Fang Qiu adalah tentang Qi. Tapi kemudian, saat melihat wajahnya yang jahat, Fang Qiu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata, saya tidak suka menggertak orang lain, jadi pertanyaan saya bukan tentang Qi. Anda dapat yakin. Penonton tersenyum mendengar kata-katanya. Mereka semua melihat wajah Zheng Chao dan tahu bahwa dia takut. Tapi ternyata Fang Qiu tidak punya niat untuk menggertak orang lain. Ini membuat Zheng Chao canggung untuk sementara waktu. Para hadirin tentu saja tertawa. Mendengar tawa semua orang, wajah Zheng Chao menjadi lebih gelap. Dia tahu bahwa Fang Qiu benar-benar menarik kakinya. Jadi kebenciannya untuk yang terakhir melonjak. Pada saat yang sama, pembawa acara berjalan ke bank soal, membuka kotak transparan dengan nama Fang Qiu di atasnya, dan mengeluarkan 3 lembar uang kertas. Itu kebetulan. Ketika pembawa acara mengajukan pertanyaan, Fang Qiu tersenyum dan berkata, pertanyaan saya adalah tentang menggerogoti. Seharusnya tidak sulit bagi Anda. Zheng Chao mendengus. Pertanyaan pertama. Tuan rumah datang dan berkata, dengarkan pertanyaannya, tolong. Fraktur humerus dibagi menjadi 3 segmen, atas, tengah, dan bawah. Ketika fraktur atas terjadi, berapa lama perpindahan proksimal fraktur? A. Fraktur patella transversal, pemisahan dan perpindahan yang lebih besar, dan kesulitan dalam reduksi manual dan fiksasi eksternal. B. Pemisahan fraktur patella yang terlantar. C. Ujung patah patella yang lama tidak dipisahkan secara signifikan. D. Patella patah dengan perpindahan kurang dari 0,5 cm. E. Fraktur patella kominutif parah dengan kesulitan reduksi. Setelah membaca pertanyaan, tuan rumah memandang Zheng Chao. Dan begitu juga para hadirin. Akibatnya, Zheng Chao mengerutkan kening segera setelah mendengar pertanyaan itu. Dia tahu cara memijat, dan dia belajar chiropraktik untuk mengobati penyakit. Dia tahu sedikit tentang tulang, hanya sedikit. Jika pertanyaan tidak diajukan sebelumnya, dia akan bertanya-tanya apakah Fang Qiu sengaja mengaturnya terhadapnya. Tetapi yang lain tidak berpikir begitu. Di mata hadirin dan para kontestan lainnya, Zheng Chao harus bisa menjawab pertanyaan dengan benar, karena spesialisasinya adalah chiropraktik. Orang yang belajar memijat harus tahu setidaknya beberapa pengetahuan tentang tulang dan memiliki pemahaman yang cukup tentang tulang manusia. Tapi melihat Zheng Chao mengerutkan kening membuat semua orang merasa ada yang salah. Tidak bisakah Zheng Chao menjawab pertanyaan ini dengan benar? Sama seperti semua orang bertanya-tanya, Zheng Chao cepat melihat pertanyaan di layar lebar, menggigit bibirnya, dan berkata, saya memilih B. Apakah kamu yakin? Fang Qiu bertanya. Iya. Zheng Chao mengertakkan gigi. Jawaban yang salah. Tuan rumah mengucapkan, jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah A. Mendengar kata-katanya, hadirin berseru. Semua orang tercengang. Zheng Chao salah. Apa yang salah? Meskipun pertanyaan ini bukan milik bidang yang ia kuasai, ada banyak hubungannya dengan itu. Bagaimana mungkin dia salah? Ini adalah kompetisi yang hanya diikuti oleh 50 dari 100 kontestan. Jika dia salah satu pertanyaan lagi, dia akan kehilangan kesempatan untuk maju. Semua orang yang hadir berpikir bahwa itu sangat disayangkan. Di atas panggung, Zheng Chao terlihat lebih buruk. Lanjutkan. Dia berteriak. Pertanyaan kedua saya seharusnya mudah untuk Anda juga. Fang Qiu tersenyum dan berkata, karena kamu tahu tentang chiropraktik, kamu juga harus tahu tentang acupoint, kan? Wajah Zheng Chao menjadi gelap. Tolong dengarkan pertanyaannya. Tuan rumah dengan sepatutnya membuka catatan dari pertanyaan kedua dan membaca. Ada seorang pasien wanita berusia 59 tahun. Lututnya merah, bengkak, dan sangat panas. Kondisi yang benar jauh lebih parah, dan terlalu menyakitkan untuk disentuh. Tidak mudah bagi persendiannya untuk bergerak, dan dia merasa panas dan haus. Lidahnya kuning dan kering, dan nadinya licin. Dalam perawatan, selain acupoints dari Dubi, Liang Qiu, Yang Lingkuan, Xiangguan, acupoints mana yang harus ditambahkan? A. Dazui, Kuci.
B. Sensu, Guanyuan. C. Pishu, Qihai. D. Pishu, Weishu. E. Sensu, Hegu. Setelah membaca pertanyaan itu, pembawa acara berteriak, tolong jawab pertanyaan itu. Saya memilih A. Tanpa ragu, Zheng Chao langsung menjawab. Selamat, itu benar, tuan rumah mengumumkan. Zheng Chao merasa lega mendengar kata-katanya. Penonton juga lega. Jika Zheng Chao salah, dia sudah selesai. Untungnya, dia melakukannya dengan benar, dan masih ada satu pertanyaan, peluang untuk dipromosikan. Pertanyaan selanjutnya adalah kuncinya. Pertanyaan ketiga. Tuan rumah membuka catatan itu dan berkata, ini pertanyaan yang benar atau salah. Tolong dengarkan pertanyaannya. Aku memperlakukan seorang anak laki-laki sebelumnya. Ia lahir di musim dingin dan baru berusia 5 tahun. Ibunya memberitahu saya bahwa suasana hati orang kecil itu sangat tidak stabil. Ketika dia kehilangan kesabarannya dengan seorang penatua, dia sering menangis dan berteriak selama lebih dari setengah jam, dan teriakannya sangat keras sehingga tidak ada gunanya bagi orang tuanya untuk menenangkannya. Saya perhatikan bahwa dia sangat kurus, dengan sedikit kemerahan di luar masing-masing jari telunjuknya, dan sedikit keluhan di wajahnya. Diagnosisnya adalah dia mengalami konstipasi kronis. Alasan diagnosa saya adalah, jari telunjuk lateral milik meridian usus besar. Kemerahan di sana dan sembelit kronis menunjukkan bahwa meridian ususnya yang besar stagnan. Hati terhubung dengan usus besar. Ketika usus besar panas dan mati lemas, hati tidak akan dikeruk. Dan hati mempengaruhi emosi, jadi dia akan menangis ketika dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Pasien kecil itu lahir di musim dingin, dan dapat disimpulkan dari teori Qi dalam pengobatan Tiongkok tradisional bahwa paru-parunya berkontraksi terlalu banyak. Mempertimbangkan bahwa sebagian besar paru-paru orang-orang kurus Qi tidak dikeruk, kemampuan pasien kecil untuk konvergensi Qi dan darah dalam kuat, tetapi kemampuan untuk menyebar mereka ke permukaan tubuh buruk. Kontraksi paru yang berlebihan menyebabkan drainase hati tidak mencukupi, ditambah paru-paru dan usus besar, obstruksi paru-paru Qi menyebabkan ketidakseimbangan Qi dan darah di usus besar, memperburuk depresi hati, yang menyebabkan tangisannya. Apakah penilaian ini benar? Ketika tuan rumah selesai, seluruh pertanyaan muncul di layar lebar. Setelah mendengar pertanyaan ini, banyak orang berpikir itu cukup mudah. Meskipun pertanyaannya sudah mencakup semua patologi medis, ada masalah yang sangat jelas, dan semua mahasiswa kedokteran harus mengetahuinya. Bukankah itu pertanyaan yang mudah? Namun, mata ketiga hakim di kursi hakim tiba-tiba menyala, karena semua orang menganggapnya begitu saja. Pertanyaan ini menarik, kata Huang Zhengren sambil tersenyum. Ya, Yang Juanyong dan Li Zhengtang mengangguk sambil tersenyum. Zheng Chao di panggung tantangan merasa lega mendengar pertanyaan itu dan berkata, salah. Anda berpikir dengan cara yang salah. Hati dan usus besar terhubung. Jelas bahwa paru-paru dan usus besar terhubung. Apakah kamu tidak tahu fakta sederhana seperti itu? Fang Qiyu tersenyum pada kata-katanya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Umumkan hasilnya, kata Zheng Chao keras-keras kepada tuan rumah. Jawabanmu adalah, salah. Mengumumkan tuan rumah. Kata-katanya mengejutkan Zheng Chao. Jawabannya salah. Bagaimana mungkin itu salah? Tidak hanya Zheng Chao tetapi juga semua penonton dan banyak orang di area penjawab bingung. Kenapa itu salah? Jawaban atas pertanyaan ini jelas salah. Di kursi hakim, 3 dokter yang sangat terampil tidak bisa menahan napas. Di panggung tantangan, Zheng Chao berteriak, itu tidak mungkin. Diagnosisnya jelas salah. Aku benar. Tapi jawaban yang saya katakan itu benar, kata pembawa acara. Itu tidak mungkin. Zheng Chao menggelengkan kepalanya sekaligus, menunjuk Fang Qiyu, dan berkata, jawaban untuk pertanyaan ini salah. Dia pasti memberikan jawaban yang salah. Sekarang, tuan rumah juga bingung. Dia tidak tahu pertanyaannya. Apakah jawaban ini benar-benar salah?